seburuk-buruknya menurut saya bencana Sumatera ini akan butuh satu orang yang mungkin intens sekali menyampaikan data, update setiap saat. Yang harus dibangun oleh pemerintah, yang pertama kali seharusnya adalah membangun kenyamanan dan kepastian, terutama bagi masyarakat terdampak. Sekarang coba aja lihat di saat bencana Sumatera ini, ada nggak jubir utama pemerintah untuk bencana Sumatera? Di saat seperti bencana ini, menurut saya dengan segala hormat, Pak Presiden Pak Prabowo itu butuh misalnya juru bicara pemerintah yang mengkhususkan diri pada bencana ini. Juru bicara kebencanaan. Kita butuh ke depan itu menurut saya tata kelola komunikasi bencana lebih baik. Melalui apa? Satu, disusunnya protokol komunikasi bencana. To the point aja. Halo Sobat Sindo, ketika bencana tak hanya soal alam, melainkan juga informasi, publik terguncang. Bukan cuma tanah yang retak, tapi juga keyakinan suara dari pemerintah. Untuk mengulasnya, to the point saja. Kita berbincang dengan analis komunikasi politik, Profesor Gun-Gun Herianto. Terima kasih. Sama-sama Prof, sudah hadir di To The Point aja. Udah Ike, Mas Pung. Ini obrolan tiga sahabat. Tiga sahabat, menarik ini. Ini obrolan santai kan? Obrolan santai saja gitu. Ya. Kalau kita melihat Prof Gun, Ya. dari komunikasi publik terkait bencana yang disampaikan oleh BNPB ataupun dari pemerintah, itu sempat menggema, kembalikan Sutopo, Yuryanto, dan Doni Monardo. Apa sebenarnya kalau dari analisa Kang Gun yang salah dalam membangun komunikasi di tengah bencana? Apakah karena kurang empati atau ada hal lain? Oke, ini pertanyaan menarik dan pertanyaan banyak orang. Komunikasi bencana itu kan menandai adanya satu kepentingan publik untuk ada dalam situasi nyaman dan pasti. Betul nggak? Ya, betul. Karena kan komunikasi itu membangun understanding, membangun respect, membangun goodwill, dan satu lagi memitigasi potensi kerusakan, Mas Pung. Nah, situasi bencana itu biasanya ditandai dengan munculnya ketidakpastian, ketidaknyamanan. Contoh misalnya ya, ketidakpastian soal harapan hidup setelah bencana terjadi. Betul ya? Betul. Misalnya harta, kepemilikan, aset segala macam, administrasi warga negara seperti KTP, ijazah segala macam. Nah, itu kan jadi problem. Nah, situasi tidak nyaman tidak pasti dalam komunikasi ada namanya AUM strategi, uncertainty anxiety management. Yang harus dibangun oleh pemerintah yang pertama kali seharusnya adalah membangun kenyamanan dan kepastian terutama bagi masyarakat terdampak lewat bukan hanya program membantu tapi juga komunikasi kebijakan yang kemudian membuat masyarakat itu lebih tenang. Begitu. Ada menjadi tantangan yang sempat mendapatkan sorotan publik. Pemberitaan terkait bencana yang terjadi, air bah yang melanda di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kan banyak yang lebih banyak beredar di media sosial ketimbang dari informasi-informasi resmi. Bahkan media pun juga menyadur dari media sosial tersebut karena itu real dari masyarakat yang terdampak. Kemudian ada yang mengatakan seolah-olah itu bencana yang tidak terlalu besar. Nah, ini karena minimnya informasi dari daerah ke pusat sehingga terjadi miskomunikasi atau memang ada struktur komunikasi yang salah di dalam membangun komunikasi ini? Iya, ini menurut saya ya, komunikasi kita tidak baik dalam penanganan bencana. Salah satu pelajaran berharga dari bencana Sumatera ini menguak kebutuhan mendasar, Mas Pung ya, Uda Ike, itu soal kebutuhan protokol komunikasi bencana. Protokol komunikasi bencana ini penting untuk menangani komunikasi krisis seperti yang terjadi sekarang.
Nah tadi misalnya kalau Mas Pung perhatikan, udah Ike perhatikan, komunikasi kita ini kan lebih banyak sebenarnya bersifat sekarang many to many communications, dari banyak ke banyak orang melalui sosial media, betul kan? Ya, betul. Bahkan mungkin kecepatan media mainstream itu kalah oleh dengan keberadaan media sosial. Iya, Tautan, kemudian sharing dari macam-macam sumber yang belum tentu kredibel. Iya. Nah, pada saat situasi bencana terjadi, harusnya memang jauh-jauh hari pemerintah itu harus punya yang namanya protokol komunikasi bencana. Ada 12 item biasanya dalam protokol. Antara lain aja ya. Iya. Saya spill sedikit. Iya. Misalnya narasi. Kemudian peran informasi, siapa yang harus jadi spokesperson. Ya, mungkin tadi di pembuka kan ide Pak Uda Ike sebut beberapa sosok jubir bencana ya. Yang di masa lalu cukup performa komunikatifnya bagus. Itu soal information role, soal do and don't misalnya. Apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan pada saat press conference atau pada saat memberi pernyataan publik. Kemudian item lain dari standar protokol komunikasi itu misalnya ada bicara soal audiensnya siapa. Audiensnya jurnalis kah atau audiensnya misalnya masyarakat awam kah. Nah ini semua terkait dengan satu tata kelola namanya governance dari komunikasi publik. Karena kalau tanpa itu maka ya akan terjadi blunder-blunder dari mereka yang mewakili komunikasi pemerintah. Bagaimana seorang spokesperson itu dalam membangun narasi kepada audiens? Kalau tadi Prof. Gun membedakan antara apakah media kah atau memang publik yang tersendiri. Kalau disampaikan di dalam bentuk press conference yang dihadiri oleh media, tapi itu kan tersiar langsung ke masyarakat. Apakah narasinya harus dibedakan atau memang punya standar khusus? Punya pasti standarisasi ya, kayak selain tentu aspek news value, ya harus ada kehati-hatian namanya itu CPM, Communication of Privacy Management. Jadi manajemen privasi komunikasi, mana yang boleh dibuka ke publik, mana yang tidak boleh dibuka. Contoh misalnya angka yang belum pasti itu nggak boleh dibuka dulu. Tapi kalau sudah pasti, baru diumumkan ke publik. Ini soal CPM. Contoh lain adalah soal misalnya kebijakan apa yang diambil presiden. Kecepatan dan ketepatan dalam press conference membuka data itu juga jadi penting. Bukan cepat, misalnya listrik akan nyala 97%. Tapi ketepatannya nggak ada misalnya. Atau misalnya mau menaikkan bantuan gitu di kabupaten dan provinsi. Nah ini harus ditunjang juga dengan konsistensi atas data. Nah spokesperson itu harus memverifikasi apa yang dimau presiden dengan kesiapan konsistensi di lapangan. Nah baru kemudian ada niat baik pemerintah untuk menyampaikan dengan data-data yang terukur dan dia tidak boleh asbun gitu. Karena begini Mas Pung, pernyataan presiden itu punya karakter pertama itu harus official, resmi. Betul. Kemudian yang kedua autoritatif. Dia harus memiliki representasi kewenangan dari seorang presiden. Otoritas itu kan otoritas presiden yang beda dengan masyarakat biasa. Nah, yang ketiga itu karakter presidential communications itu adalah direktif, dia memberi arahan. Jadi official, otoritatif, direktif. Direktif itu dia dari makro, meso, mikronya harus clear. Contoh misalnya, mau penanganan bencana Sumatera melibatkan 3 provinsi. Nah, ratas kayak kemarin itu kan bagus tuh, sebagai bentuk komunikasi. Meskipun agak terlambat ya, tapi oke lah kita apresiasi. Hal seperti itu yang harusnya memang dilakukan. Jadi ada, tadi seperti saya sampaikan di awal, menunjukkan dulu goodwill untuk membangun kenyamanan dan kepastian di masyarakat. Karena ini kan situasi yang tidak biasa Mas Pung. Extraordinary. Sehingga penanganannya juga harus extraordinary. Contohnya bisa langsung ratas di tempat.
Di lokasi. di lokasi. Itu menunjukkan Menunjukkan komitmen. komitmen. Oke. Kemudian ada pernyataan yang bisa menenangkan masyarakat. Contohnya misalnya soal bantuan. Ya. Dan soal hak-hak administrasi warga misalnya. Mau dibantu seperti apa. Oke. Makanya dia tanya Menteri Dalam Negeri. Tanya misalnya Menteri ESDM. Tanya Iya. menteri-menteri itu. Untuk memberi semacam pernyataan publik. Karena dalam komunikasi publik itu ada yang namanya service level agreement. Jadi pernyataan seorang pejabat publik ketika bicara soal program, matrik kerjanya harus jelas. Misalnya dalam 2 minggu atau dalam 1 bulan itu harus Target. bisa menyelesaikan. Sehingga kemudian nanti bisa membangun yang disebut dengan hope ya dari masyarakat itu tumbuh kembali. Ya. Gitu Mas Pung. Ya. Selain protokol tadi kan, Ya. penting kan protokol kebencanaan kayaknya belum ada ya. Iya betul. Ada satu lagi yang penting mungkin, Mas. Bagaimana sosok seorang spokesperson Ya. dalam situasi krisis Ya. yang day to day-nya dia harus menyampaikan sesuatu di saat tadi kan Ya. situasi masih belum menentu gitu. Ya. Itu apa syaratnya, Mas? Sosok spokesperson ini. Ya. Ketika situasi masih simpang siur gitu ya. Itu ada namanya FCR. Apa itu, Standarnya itu FCR itu F-nya itu finding, C-nya itu conclusion, R-nya itu recommendations. Oke. Jadi seorang spokesperson Oke. harus basisnya adalah data, namanya finding, penemuan-penemuan. Oke. Dia ngumpulin data dulu. Oke. Ya tentu ngumpulin data karena waktunya Mepet. bukan mepet aja Mas, tapi Oke. juga sensitif. Oke. Maka dia harus benar-benar cek, double check. Oke. Kemudian setelah ada penemuan-penemuan data, baru namanya konklusi. Penyimpulan-penyimpulan. Misalnya menyimpulkan ini layak publish, ini tidak layak publish. Oh ini layak kemudian verifikasi lebih banyak lagi atau lebih mendalam lagi atau bisa langsung disampaikan ke publik. Nah yang ketiga itu namanya rekomendasi. Rekomendasi untuk siapa ya? Untuk para pihak yang menjadi policy maker seperti presiden atau misalnya dengan menteri terkait dalam konteks penanganan bencana. Jadi FCR itu seorang jubir harus punya skill itu. Kenapa? Karena kalau enggak ya asal akhirnya bukan selera institusi. Tapi selera pribadi. Pribadi. Nah ini kan yang banyak. Di tengah gimmick-gimmick yang luar biasa. Betul. Yang blunder-blunder. Yang bahaya itu Mas. Tapi gini Mas, salah satu yang terpenting adalah kepercayaan publik terhadap sosok itu yang dipilih menjadi spokesperson. Karena kalau salah nunjuk orang, itu blundernya berkali-kali. Dan itu terjadi. Persis. Kira-kira ini membayangkan ya ketika situasi yang crowded begitu, kira-kira siapa nih yang sosok yang kira-kira harus tampil? Misalnya kalau kami pasti akan menunjuk ke kepala BNPB sebagai orang yang secara ketentuan aturan dia yang bertanggung jawab gitu. Nah ini menurut saya begini Mas Pung ya. Karena kerja komunikasi ini kan ada di beberapa lembaga yang harusnya mengorkestrasi. Itu persis. Seperti misalnya ada di Komdiji, kan ada Dirjen KPM, iya kan, komunikasi publik dan media. Kemudian ada Bakom, pemerintah atau BKP. Kemudian ada KSP. Kemudian ada jubir-jubir menteri yang jadi leading sektor penanganan bencana, termasuk BNPB juga kan gitu. Nah ini menurut saya harus ada orang yang ditunjuk sebagai leader, namanya role of information. Jadi peran informasinya harus ada leadernya juga. Nah ini yang menurut saya kemarin itu tidak dilakukan. Siapa sih sebenarnya juru bicara utama dalam penanganan bencana Sumatera? Kan bisa ad hoc. Jadi pemerintah, entah itu melalui presiden, entah itu melalui misalnya gugus tugas penanganan bencana menunjuk siapa yang jadi juru bicara kebencanaan Sumatera ini. Contoh ya Mas Pung. Kan kita punya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 soal penanggulangan bencana. Nah, di situ kan ada banyak kategori. Salah satunya kan bencana nasional. Publik kan bertanya,
Kenapa sih Tidak bencana ditetapkan Sumatera bencana. tidak Ya, dijadikan ya, bencana betul. nasional? Nah ini kan butuh penjelasan, Ya. Mas. Sekarang siapa yang menjawab itu? Gitu. Sementara semua di awal-awal bencana terjadi, banyak menteri yang justru memoles citranya sendiri Yes. gitu. Ya. Kan begini Mas Pung, Hmm. yang namanya pejabat selevel menteri, yang dibutuhkan itu kebijakan, bukan bantuan yang sifatnya parsial. Iya. Betul kan? Nggak perlu harus Ya, turun ke kalau lapangan. volunteer bisa parsial, Ya. donasi 10 M itu udah besar, Ya. Iya. karena sifatnya volunteer, orang Iya, bagi betul. ngumpulin dana dari pribadi-pribadi. Kan kalau negara dalam konteks ini adalah pemerintah bisa membantu besar, triliunan bahkan, karena kan memang mendapatkan pajak dari masyarakat. Ya. Jadi pernyataan seperti anggota DPR yang membandingkan antara bantuan pemerintah dengan bantuan volunteer Volunteer yang 10 citizen, miliar, Cipaling warga itu. negara, itu menurut saya Iya, aneh. bukan hanya aneh tapi gagal dari sisi logika berpikir. Iya. Ini gagal dari sisi logika berpikir. Kenapa? Membandingkan dua hal yang tidak apple to apple. Negara dalam konteks pemerintah itu punya tanggung jawab institusional untuk melindungi warga negara, dan salah satunya adalah pada saat bencana. Jadi itu berarti tanggung jawab pemerintah, bukan. Jadi seharusnya memang dilakukan. Memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya kalau warga biasa ngumpulin dana gitu, crowdfunding, ya itu suatu hal yang harus diapresiasi. Jadi saya agak lucu gitu ya, ketika misalnya seorang yang merepresentasikan wakil rakyat, Iya. tapi kemudian tidak sensitif dengan isu-isu yang sebenarnya penting untuk justru diadvokasi oleh wakil rakyatnya sendiri. Kan ini rakyat bergerak nih Betul. dengan mental volunteeristiknya. Nah, wakil rakyat harusnya membackup itu. Oke, diperkuat lagi kepedulian, kemudian jejaring, kerelawanan, kan harusnya mengapresiasi. Mengapresiasi, betul. Bukan kemudian mendowngrade, apalagi kill the messenger gitu. Nah ini jangan sampai kemudian cara-cara yang bisa melemahkan gerakan volunteeristik itu dilakukan justru di muka publik lewat pernyataan-pernyataan yang menurut saya fatal ya. Ini harus ada koreksi dari banyak pihak. Kan kita belajar dari demonstrasi Agustus. Betul. Pernyataan itu bisa bukan hanya melukai, tapi bisa menggerakkan orang untuk bergerak pada satu titik, memberikan resistensi. Nah ini Mas Pung, dan saya sebenarnya mengingatkan banyak orang, termasuk mereka yang kemudian ada di spotlight. Kan ada di spotlight pemberitaan media ini, butuh juga yang disebut manajemen privasi komunikasi. Situasi tidak nyaman, situasi tidak pasti, butuh justru berbarengan untuk kerja membantu, menginisiasi politik kerelawanan, dana yang kemudian dikumpulkan, crowdfunding untuk kemudian membantu mereka yang terdampak. Gitu. Tapi para pejabat publik ini sepertinya kok gagal belajar dari kejadian Agustus lalu ya. Iya. Bahwa termasuk di Pati itu ya. Omongan pejabat publik itu kan dicatat gitu ya oleh publik, meskipun mereka menganggap mereka punya otoritatif sehingga saya akan tidak punya dampak. Tapi Agustus membuktikan bahwa dampaknya luar biasa. Tapi kejadian ini berulang ketika di bencana Sumatera gitu. Mereka itu seolah-olah ingin tampil cepat tapi selalu keliru gitu. Gimana nih? Ya ini yang kita sebut sebagai pleonasm ya, atau pleonasme. Jadi ada pernyataan itu yang punya potensi memiliki kemubaziran. Mubazir dalam arti kan tidak kemudian berdampak, bahkan kecenderungannya itu punya masalah. Dimulai dari apa? Ya dari pernyataan yang tidak fungsional dengan penyelesaian masalah gitu. Justru menambah masalah, kayak misalnya waktu insentif
Oke. Itu kan pernyataannya keliru dari sisi misalnya logika, Yeah. koherensi, Yeah. empati, simpati, kan ada Yeah. problem di situ. Ya. Sekarang bencana, bayangin aja 900-an sekian orang meninggal menurut Yeah. data ya Ya, kan? 900 lebih. Kemudian ada 300 sekian Yang orang hilang. yang hilang. Ya. Ini bukan jumlah sedikit Mas Betul. Pung, Udaike. Ini jumlah banyak dan dampaknya bukan hanya pada saat kejadian dan beberapa hari setelah kejadian. Mungkin tahun-tahun ke depan orang yang tadinya misalnya punya aset menjadi tidak punya aset. Sawah, ladang, rumah, ya kan yang mungkin sudah hilang semua. Dan ini proses ini menurut saya perlu bukan hanya kehati-hatian tapi juga empati di muka publik, terlebih di front stage ya, di panggung depan. Jangankan di front stage, di backstage saja harusnya kemudian cara berbeda atau pendekatan berbeda yang dilakukan. Nah, dalam komunikasi itu ada namanya disonansi kognitif. Jadi keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Kalau kemudian ada perbedaan apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan, itu biasanya muncul bukan hanya semata-mata ketidakpastian dan ketidaknyamanan, tapi kadang-kadang sulit mengendalikan emosi gitu. Nah, makanya orang-orang yang kemudian misalnya ada muncul ketidakpastian dan ketidaknyamanan dirasakan oleh mereka, ekspresi-ekspresinya kadang-kadang kan tidak terprediksi. Ingat Agustus kan kemarin? Ya, bagaimana misalnya gelombang massa itu sudah melewati 3 tahap. Stage of brainstorming, ada perbincangan di sosial media. Ke stage of consolidation, ada pro kontra. Kemudian muncul aksi. Dan aksinya itu besar. Ya. Itu pernah terjadi misalnya di Mesir ketika Hosni Mubarak kan. Wael Ghanim, we are Al-Khalid Said. Itu juga sampai bisa meruntuhkan rejim kekuasaan gitu. Pun demikian terjadi menurut saya di kasus-kasus lain di Indonesia. Mungkin dulu ingat Prita Mulyasari. Iya, betul. Bagaimana gelombang perbincangan itu bisa jadi kekuatan. Nah, makanya hati-hati dengan pernyataan. Ya, menurut saya kita harus belajar namanya penanganan komunikasi, terutama komunikasi krisis gitu. Dalam penanganan komunikasi krisis, terutama kita lihat dalam kasus bencana ini, Kang Gut. Kan selalu orang pengen tampil cepat. Ya. Mana yang lebih utama dalam penyampaian atau dalam komunikasi, manajemen komunikasi bencana ini? Kecepatan atau akurasi? Kecepatan dan akurasi itu tidak harus kemudian saling menegasikan. Tapi harus komplementer. Jadi pernyataan cepat dengan verifikasi untuk menjadi akurat. Itu memang satu kebutuhan dari komunikasi publik modern. Kenapa harus cepat? Karena ada berkejaran dengan sosial media, berkejaran dengan ruang kosong yang harus diisi, yaitu macam-macam platform di digital. Kalau dulu masih bisa ngisi TV-nya besok. Iya kan? Sekarang kalau kan real time. Real time. Makanya tim komunikasi itu nggak bisa dianggap tim sampingan. Sebuah institusi korporasi, institusi politik seperti partai, institusi pemerintah, wajib punya namanya tata kelola komunikasi publik yang sama pentingnya dengan tata kelola manajerial sumber daya manusia gitu. Jadi itu harus diposisikan sama. Makanya kan kenapa organisasi modern selalu butuh yang disebut dengan departemen komunikasi. Bukan departemen penerangan. Kalau penerangan linier, kalau komunikasi sifatnya resiprokal, timbal balik. Nah, posisi itu mengharuskan ada namanya field of experience atau lapangan pengalaman yang sama di antara para pihak yang berkomunikasi. Karena kalau misalnya kita lihat masyarakat Indonesia itu kan backgroundnya itu beragam. Lebih dominan di masyarakat awam, baru sedikit di atensi publik, lebih sedikit lagi kelompok elit. Nah, kalau kita bicara di media, harus bicara untuk semua strata. Jadi pilihan diksinya juga
harus pilihan diksi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jangan milih yang Iya. istilah-istilah asing Iya. yang bikin pusing ya. Makanya kalau kita lihat dulu jubir-jubir yang dianggap legend lah, yang sekarang sudah pada nggak ada ya. Siapa dulu Pak Topo Pak ya. Topo. Pak Sutopo itu Iya. kan bahasanya ringan. Betul. Kemudian tenang, tidak terkesan gerasu-gerusu, bahkan cenderung cair. Iya. Tapi konten ya atau substansinya itu dapat. Dapat. Nah, Iya. itu yang diperlukan. Jadi jangan kemudian ada datang ke lokasi bencana tapi hanya untuk saya bilang itu personal branding yang salah tempat. Masa bayangkan ke lokasi bencana pakai rompi, taktis kacamata ya. hitam, Kemudian bawa karung beras. ya itu kan yang diperlukan dari seorang menteri itu kebijakan sekali, komitmen kebijakan. Bukan manggul beras gitu. Atau misalnya bersihin rumah warga. Lumpur. Itu sih parsial. Nah, itu yang sangat hilir sekali. Iya. Hulunya ya, makronya, mesonya. Makronya kebijakan, mesonya itu implementasi kebijakan yang menyentuh leading sektor prioritas. Kayak misalnya prioritas sekarang apa, bahan makanan. Iya. Apa kebijakan yang bisa diambil oleh menteri itu? Atau misalnya jangka panjang, bagaimana mengkoordinasikan supaya warga itu hak-hak administrasinya itu bisa ada solusi. Kemudian misalnya bagaimana mereka yang kehilangan pekerjaan itu bisa tertampung. Kredit usaha rakyat itu bisa kemudian bisa dipenuhi oleh negara, dalam konteks ini oleh pemerintah, untuk misalnya dibebaskan atau apa gitu. Jadi nah itu bukan hanya direkam kamera, lempar mie instan 1 kotak gitu ya. itu Gimana itu? Iya. Gimana Prof? Itu gimana Prof? Kan itu kayak berlomba-lomba. itu komunikasi Karena ingin berlomba dengan Iya, kecepatan berlomba-lomba itu. dengan kecepatan komunikasi jadinya yang tidak dangkal sekali gitu ya. dangkal ya, Iya. itu kulit permukaan. Betul. Ya, lempar makanan Dari atas kemudian helikopter. bersihkan Iya. lantai, bawa Iya, beras. Itu gimmick, akan dikesankan gimmick meskipun bisa jadi Betul. ya niatnya mungkin positif. Iya. Tapi kita kan bicara dalam konteks posisinya sebagai pejabat publik. Iya. Nah, sebagai pejabat publik, apalagi punya kewenangan sebagai gubernur, punya kewenangan sebagai menteri, punya kewenangan sebagai anggota DPR, yang dibutuhkan itu adalah kewenangan mereka dipakai untuk mengeksekusi apa yang kemudian secara signifikan bisa berdampak signifikan. Nah, ini agak nyerempet ke politik sedikit, Prof. Iya. Apakah dengan faktor kecepatan tadi akhirnya memunculkan, ya saya harus bergerak cepat untuk mencapai APS, asal pimpinan senang? Nah, itu yang kalau misalnya cepat tapi kemudian tidak dibarengi dengan akurat dan sensitivitas, termasuk sensitivitas retoris lah ya. Ya. Yang kayak kemarin problem pernyataan publik anggota DPR itu kan sensitivitas retorisnya. Retorik, iya betul. Jadi kecenderungan malah masuk di posisi verbal aggressiveness. Kan si paling Aceh gitu. Iya, itu udah menyerang personal meskipun ada tidak menyebut nama, tapi orang tahu siapa yang dituju gitu. Nah, kenapa sih harus membuka konflik di situ gitu? Itu menurut saya tidak strategis dan tidak membangun empati bahwa ini problem bersama. Yang harus disampaikan kan harusnya nih, ya apresiasi untuk teman-teman yang bergerak ke Aceh, ke Sumatera Utara. Kemudian ya mari kita bekerja sama. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita dukung lewat peran-peran kami di DPR. Kan begitu kan? Iya, betul. Mestinya begitu. Kemudian juga kami tentu akan bekerja sama dengan Komdiji, bekerja sama dengan pemerintah untuk apa yang bisa kami lakukan sebagai wakil rakyat. Terutama misalnya di situasi bencana ini. Kan begitu? Iya, mestinya begitu. Saya tertarik tentang gimmick nih. Iya. Jadi ini kaitannya dengan kenapa sekarang publik atau warganet lah ya, itu lebih percaya kepada
non pemerintah ketika misalnya contoh yang menggalang dana atau ke sana menitipkan kepercayaan itu kepada influencer lah atau opinion leader atau siapapun tokoh yang non government. Apakah karena memang selama ini mereka sudah tidak percaya dengan gimmick yang tadi? Karena selama ini gimmick yang lalu kan cukup efektif ya mempengaruhi orang. Nah, ini gimana, Mas? Mas Pung, saya tuh sekali lagi tidak dalam konteks ingin membuat semacam pembedaan ini aktor pemerintah dan aktor non pemerintah, termasuk perorangan. Jikapun ada ketidakpercayaan, ya kita asumsikan saja ketidakpercayaan itu karena oknum-oknum di barisan representasi pemerintah yang mungkin tidak membangun tata kelola komunikasi tepat guna tepat sasaran. Seperti misalnya, kan bayangin aja di awal itu situasi kan bergerak cepat sekali. Dan ketika bergerak cepat seperti itu, udah Ike, satu yang harus dilakukan sebenarnya kan tetap aja data. Nah, banyak yang melompat, bukan dimulai dari data, evidence base, tapi dimulai dari selera individu. Nah, kalau kebiasaan kayak gitu itu kan kebiasaan elektoral pada saat masa pemilu. Iya kan? Dianggap masih seperti pemilu. Nah, itu dia. Padahal ini situasinya jauh berbeda. Mata betul. Telinga orang itu posisinya mengharapkan ada role model kepedulian yang bukan lahir dari gimmick, tapi kepedulian yang lahir dari nasib bangsa yang kemudian sedang bermasalah ya dengan bencana itu dan di mana orang-orang terdampak. Artinya kan empati, Mas. Empati. Emotional appeal yang dibangun, sekaligus juga ada satu komunikasi yang sifatnya itu melampaui formalisme kerja-kerja membangun personal branding. Formalisme kerja-kerja personal branding. Ya untuk apa sih pakai rompi di takdis, untuk apa juga manggul beras gitu, untuk apa? Ini dengan segala hormat ya. Sekali lagi kita tidak pernah tahu apa yang diniatkan, tapi dari sisi tampilan komunikasi di panggung depan itu satu penampilan yang buruk gitu. Betul. Ini kita harus to the point kan? Satu penampilan yang menurut saya bisa melahirkan interpretasi berbeda di publik. Wajar kalau tidak percaya. Nah, kalau tadi Mas Pung tanya, apakah respon publik menunjukkan ketidakpercayaan pada aktor pemerintah? Ya memang tidak bisa digeneralisir. Meskipun survei-survei selalu menunjukkan bahwa kepercayaan pada partai, kepercayaan pada pemerintah. Itu tidak tinggi gitu ya. Nah, makanya kemudian kita butuh ke depan itu menurut saya tata kelola komunikasi bencana lebih baik. Melalui apa? Satu, disusunnya protokol komunikasi bencana. Yang di dalamnya menyangkut komunikasi krisis. Karena Indonesia ini kan rentan terjadi bencana kan. Mungkin tsunami, mungkin longsor, mungkin juga bencana alam yang tahunan di penghujung seperti kayak gini. Dulu kan Desember juga tsunami kan, betul. Desember pada saat ada apa namanya itu. Ya, kita melihat ada bencana seperti tsunami 2004, kemudian ada Wasior, banjir bandang di Wasior, Papua. Itu kan juga sekitar Desember juga. Letusan gunung. Ya, letusan gunung. Ya, karena kita berada di cincin kan, api. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan udah pasti membutuhkan namanya penyusunan protokol komunikasi bencana yang anytime bisa terjadi. Ya, harus ada. Nah, termasuk juga menurut saya Presiden harus punya juru bicara kebencanaan. Harus punya juru bicara kebencanaan. Khusus ya? Nah, khusus. Iya. Meskipun sudah ada ingat lembaga dulu, BNPB. Pak SBY kan dulu punya jubir bidang politik dalam negeri, jubir bidang politik luar negeri. Kemudian jubir kebencanaan, karena tahu bahwa Indonesia ini rentan sekali itu. Jadi itu yang disebut information role. Jadi sekarang jubirnya pemerintah yang official termasuk juga mewakili pernyataan-pernyataan presiden itu siapa?
Kalau jubir kementerian-kementerian sudah ada. Sudah kan? ada. Nah, orkestrasi di tingkat pusat itu siapa? Apakah BKP? Apakah Komdiji? Apakah kemudian KSP? Itu harus definitif dulu nih. Harus jelas ya. Iya, karena kan lintas sektoral ini egonya tinggi. Ya. Kementerian X dan Kementerian Y belum tentu bisa duduk bareng. Betul. Harus ada yang bottleneck-nya. Kalau dulu kan ada deputi bidang komunikasi politik untuk mengatasi bottleneck di antara kementerian-kementerian. Nah, ada yang melekat dengan presiden, stafsus presiden bidang X, misal bidang politik dalam negeri yang sekaligus merepresentasikan sebagai jubir. Jangan jubir itu tenaga ahli. Beda ya. Iya, itu kan. Jadi stafsus presiden bidang misalnya politik dalam negeri, stafsus presiden bidang politik luar negeri itu melekat dengan presiden. Kalau bisa selalu setiap pagi itu dapat satu momentum bersama dengan presiden. Jadi tahu persis. Sekarang ini kan dimainkan oleh Mensesnek. Iya, betul. Iya kan? Iya. Mas Pras, Pak Pras, kemudian dimainkan misalnya dengan sekarang mulai KSP ikutan gitu. KSP ikutan. Nah, sehingga teman-teman media juga kan lebih clear siapa sih yang akan diundang mewakili spokesperson pemerintah. Jangan sampai kemudian semua orang bisa bicara. Itu akan bahaya. Bahaya. Karena bisa melahirkan paradoks komunikasi. Atau bertentangan satu sama lain malah. Satu sama lain saling bertentangan. Artinya dengan menghadirkan tenaga ahli sebagai narasumber yang hadir di media, itu juga sebuah kesalahan ya? Menurut saya levelnya itu kalau untuk mewakili presiden itu stafsus presiden bidang apa gitu. Jadi yang melekat. Kalau ditangani langsung oleh Mensesnek, itu kan Mensesnek urusannya juga banyak. Banyak pasti. Nah, tapi memang presiden harus memilih orang-orang yang secara chemistry, kemudian juga punya pengalaman untuk menerjemahkan pikiran-pikiran beliau. Seperti dulu era Pak SBY kan. Orang-orang itu bisa morning briefing. Gitu. Itu yang melakukan FCR itu, Mas. Itu yang setiap melakukan pagi. FCR, finding, conclusion, recommendation. Itu jadi recommendation. personal direction atau arahan personal, masukan-masukan berbasis data untuk presiden. Nah, kalau presiden iya, nanti bisa disampaikan ke publik. Kan begitu. Dan itu harus harian. Itu juga kerja-kerja yang dilakukan oleh jubir-jubir di West Wing. Yang mensupport siapapun presiden di Amerika. Ya. Oke. Jadi dalam situasi saat ini, the ideal communicator tadi harus menjalankan 12 protokol. Kalau Prof. Gun menyampaikan tadi, apa yang menjadi tantangan untuk sebagai seorang the ideal communicator? Terutama ya bukan hanya soal bencana, secara keseluruhan yang bisa kita gambarkan. Ya, menurut saya ada beberapa hal yang perlu jadi catatan ya untuk sisi ideal komunikator dalam konteks mewakili pemerintah. Pertama itu dia punya kepiawaian untuk memosisikan diri. Ini yang disebut dengan tahu diri. Ya, bahwa dia itu bukan mewakili emosi dirinya saja atau kemauan dirinya saja, melainkan ini menjadi pewajahan institusi. Jangan kemudian ketika misalnya dipancing soal Tempo bilang dimasak aja. Nah, itu contoh dari itu yang saya bilang official. Makanya harus tahu diri, official mewakili wajah presiden, mewakili wajah pemerintah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut knowledge dari apa yang harus disampaikan. Data. Kenapa? Karena kalau saya orang di luar, itu bisa ngomong apa aja. Tapi kalau orang yang mewakili pemerintah, harus bicaranya itu adalah data yang kemudian melalui FCR tadi, finding. Kalau kemudian seorang spokesperson pemerintah tidak bicara berbasiskan data, maka apa bedanya dia dengan orang-orang yang bukan juru bicara gitu. Maksud saya, idealnya adalah dia punya data.
Karena apa? Data itu akan mendrive orang bicara sesuai dengan koridornya. Nah, kemudian yang ketiga, dia punya kemampuan CPM, Communication of Privacy Management. Mana yang harus dibuka, mana yang tidak. Jadi ini butuh kemampuan sendiri nih untuk mengerem mana yang bisa dan tidak bisa jangan semua disampaikan. Apalagi misalnya yang bahaya adalah karena saking pedenya dia tampil di media, dia baru tahu isunya aja pada saat break. Waduh. Ada kan kejadian itu. Ada. Nah, ini kan itu yang menjadi khawatir. Mengkhawatirkan sekali karena dia merepresentasikan pewajahan pemerintah. Artinya syaratnya juga berat ya. Sebenarnya kita punya banyak sekali sumber daya manusia untuk itu. Cuman kan lagi-lagi masalahnya adalah soal meritokrasi. Jadi memilih jubir itu sebenarnya sama halnya memilih juga banyak sekali posisi-posisi jabatan penting di pemerintahan. Yang menentukan itu adalah ada nggak kemauan dan kemampuan untuk mendistribusi dan mengalokasikan orang. Sebenarnya SDM banyak, berlimpah kita ahli-ahli di bidang itu. Cuman masalahnya adalah kita harus sudah mulai menjahit nih Mas Pung, mana yang proporsi profesional. Menurut saya penanganan komunikasi itu harus profesional. Harus ada Setuju. Ada sekelompok orang yang memang di-hire sebagai profesional bidang komunikasi, melibatkan media, melibatkan kampus, periset, melibatkan orang humas yang kemudian menjadi satu dream team komunikasi pemerintah gitu, yang sifatnya itu day to day, mengukur day to day itu mendistribusi, meredistribusi dan memitigasi potensi-potensi kerusakan. Karena salah satu prinsip komunikasi publik itu selain tadi membangun goodwill, respect, understanding adalah damage control, mengontrol potensi kerusakan. Nah, gitu. Ini penting ya. Maksudnya gini, salah satu misalnya presiden itu kan harus percaya kepada orang yang akan mengatakan atas nama dirinya. Ya. Itu orang yang mengerti tentang dia gitu. Ya. Nah, itu nyambung nggak dengan meritokrasi tadi? Ya, sebenarnya bisa begini, Mas. Nah, Pung. itu gimana caranya? Kan rata-rata orang nilai kalau bukan orang dekat presiden nggak bisa. Kalau ngomong jadi juru bicara gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa jalan tengah. Jalan tengahnya adalah presiden menunjuk orang yang mungkin dekat secara psikologis, punya chemistry dengan presiden. Pak Presiden. Tapi line up kedua itu harus teamwork komunikasi itu harus memang tim yang kuat dan benar di-hire karena profesional di bidang komunikasi. Jangan asal udah jubirnya bukan orang yang mengerti komunikasi. Timnya juga sangat berwarna dan dominannya bukan orang yang memahami dunia komunikasi. Dunia media mainstream, dunia digital. Kemudian riset, komunikasi untuk mengukur misalnya tingkat kepuasan layanan. Kemudian juga orang yang biasa dalam konteks critical thinking untuk bikin roadmap, untuk memitigasi seperti misalnya komunikasi krisis dan lain-lain. Ini semua itu ada ininya, pendekatan-pendekatan basis akademiknya. Contoh ya, komunikasi krisis ada, komunikasi bencana ada, komunikasi publik ada, komunikasi politik ada, komunikasi organisasi ada. Nah, ini yang harus ada gatekeeper-gatekeepernya. Yang ini kemudian menyuplai atau memfeeding orang yang menjadi spokesperson. Gitu. Artinya fungsi tenaga ahli yang sedang diangkat itu harusnya memberikan masukan pracik. itu. Betul. Di mana-mana, termasuk seperti misalnya di Amerika, di Inggris, di Jerman. Ini kayak lagu nih. Nah, itu orang-orang yang tenaga-tenaga profesional komunikasi itu kebanyakan ya, dia menjadi koki informasi. Pada saat dia menjadi koki informasi, dia harus berdisiplin. Jadi ada penyaji, ada koki. Nah, orang-orang yang berdisiplin sebagai koki ini, itu jangan kemudian ingin ambil peran sebagai penyaji. Biarkan penyaji itu mendapatkan ruang. Tapi ruang yang kemudian
menjadi tempat dia untuk mendiseminasikan kontennya, diolah, diracik oleh orang-orang yang berdisiplin sebagai profesional. Dia harus bekerja bahkan dalam senyap untuk kemudian memberi input, memberi rekomendasi, memberi semacam telaahan. Nah, ini menurut saya makanya kemudian kalau ada satu juru bicara dengan timnya ini jangan asal karena kedekatan. Kan kadang bawa rombongan nih untuk menjadi timnya. Itu yang menurut saya agak keliru. Nah, mungkin Prof. Gun bisa koreksi saya nih. Kalau saya membayangkan tidak ada orkestrasinya, itu karena terlalu banyak lembaga yang di bidang komunikasi. Kita punya Komdigi, kemudian punya Bakom, kemudian kita juga BKP ya, Badan Komunikasi Pemerintah. Kalau dulu PCO ya, KSP. Kemudian kita punya KSP. Sehingga memunculkan ego sektoral ingin tampil semua. Bahkan kadang-kadang kalau sekarang malah ada kita bisa melihat jangan dulu dari sini nggak boleh, sini nggak boleh, semua akhirnya tidak ada yang muncul mewakili pemerintah. Kan itu sering dialami oleh teman-teman media. Begitu mau membahas sesuatu tapi tidak ada perwakilan pemerintah karena semua diam. Tapi begitu ada isu yang cukup ramai di tengah masyarakat atau dalam situasi membuat gimmick yang menarik, semua pengen tampil. Apakah ini karena muncul seperti itu? Kalau asumsi saya karena terlalu banyak lembaga sehingga mandeklah komunikasi pemerintah kita. Konsepnya itu sebenarnya harusnya seperti piramida ya. Jadi jubir-jubir kementerian kan ada. Ini di dasar piramida. Ke tengah itu orkestrasinya dibangun oleh Komdigi. Di tengah ini. Di puncak itu baru jubir presiden. Jadi jubir presiden itu bukan jubir pemerintah dalam arti keseluruhan. Makanya dulu konsep PCO itu kan Presidential Communication Office. Jadi komunikasi presidensial berarti melekat pada sosok dan jabatan presiden. Bukan komunikasi pemerintah dalam arti luas. Nah, siapa yang harus mengorkestrasi narasi pemerintah dalam arti keseluruhan? Ini Komdigi harusnya. Kalau PCO itu presiden yang sekarang mungkin jadi berubah juga jadi Bakom. BKP itu Bakom. Nah, Komdigi dengan mungkin Bakom sekarang bisa overlap tuh. Nah, itu barulah kementerian-kementerian dengan jubir-jubirnya itu mendiseminasikan lebih luas lagi ke leading sektor masing-masing. Nah, itu yang menurut saya sebenarnya tidak harus saling ego sektoral. Yang bisa berpotensi melahirkan ego sektoral itu karena tidak ada roadmap. Artinya kalau kita lihat sekarang kita tidak memiliki roadmap komunikasi pemerintahan kita. Misalnya nih kita bikin roadmap komunikasi publik 2024-2045. Kan begitu, melampaui periodisasi kekuasaan. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya kita mau memosisikan komunikasi publik itu sama pentingnya dengan kebijakan atau enggak. Kan ada kebijakan, ada komunikasi publik tentang kebijakan. Ini dua-duanya penting nih. Bayangkan aja Mas Pung sebagai decision maker, kalau komunikasi kebijakannya buruk, ya orang bisa resisten, tidak paham, bahkan mungkin kebijakan itu tidak tersampaikan ke masyarakat luas. Jadi sekarang stakeholder komunikasi itu harus dijadikan pemain utama juga di lapangan. Jangan cuma di pinggiran gitu. Memang masih begitu ya? Saya melihat masih nuansanya begitu. Masih jubir itu bukan sesuatu yang penting gitu ya? Sekarang coba aja lihat di saat bencana Sumatera ini. Ada nggak jubir utama pemerintah untuk bencana Sumatera? Itu artinya kan memang belum dijadikan sesuatu yang utama dalam line up. Kan seburuk-buruknya menurut saya bencana Sumatera ini akan butuh satu orang yang mungkin intens sekali menyampaikan data, update setiap saat. Memang ada BNPB, tapi kan bukan orang yang punya spesialisasi komunikasi. Gitu. Nah, di saat seperti bencana ini menurut saya dengan segala hormat Pak Presiden Pak Prabowo itu butuh
misalnya juru bicara pemerintah yang mengkhususkan diri pada bencana ini. Juru bicara kebencanaan. Ya. Oke, kalau mau ad hoc pun nggak apa-apa. masalah. Misalnya juru bicara bencana Sumatera gitu. Ya. Sehingga Mas Pung jelas tuh. Iya, atau Uda Ike jelas siapa sih yang kalau misalnya untuk level nasional bicara bencana Sumatera ini yang bisa bicara. Kalau misalnya turun ke bawah ya nanti bisa di BNPB, bisa di kementerian, tapi tentu dengan model sinkronisasi data dan pernyataan lewat jubir kebencanaan Sumatera ini gitu. Iya itu karena ini kan akan panjang ya. Artinya selain penanggulangan korban, kemudian nanti juga sudah ditunjuk namanya tim rekonstruksi. Ya. Ini kan nggak dalam waktu singkat karena membangun kerusakan yang seperti itu. Iya. Kita kan butuh nanti publik pasti akan menaruh perhatian yang cukup intens di situ. Makanya nanti akan ada pembangunan infrastruktur itu ulang, infrastruktur bagaimana. ada rehabilitasi psikologis. Kan, betul. Nah, ini butuh informasi itu terupdate terus. Nah, makanya kemudian menurut saya salah satu kebutuhan utama dalam penanganan bencana itu adalah juru bicara kebencanaan. Ini urgent sekali dilakukan sekarang. Urgent. Oke. Kan Indonesia ini potensi untuk adanya bencana itu tinggi. Sangat tinggi. Ya. Dan kita udah tahu kayak siklus-siklus kayak gini. Artinya memang sebenarnya kalau kemarin kita ngobrol sama ahli siapa Mas dari ITB ya. Ya. Artinya Armi Susandi. Iya, itu sebenarnya harus kebencanaan itu harus dimasukkan dalam roadmap di pembangunan kita. Persis. Makanya salah satu roadmap yang dibikin itu selain kebencanaannya adalah komunikasi kebencanaan. Betul. Salah turunannya komunikasi kebencanaan gitu ya. Namanya roadmap komunikasi bencana. Iya. Itu ada standarisasinya. Itu udah bukan hanya nasional tapi udah global ada. Ada roadmap komunikasi bencana. Salah satu di roadmap itu isinya adalah penanganan komunikasi krisis kebencanaan. Iya. Gitu. Jadi semuanya harus ada ini ya, dibuat protokol yang jelas sehingga tidak ada kebingungan. Dulu ingat nggak Mas Pung udah waktu ada COVID, awalnya pemerintah nggak bikin protokol. Iya. Tapi kemudian karena desakan seperti bincang-bincang kita kayak, kemudian dibikin bikin protokol COVID. Nah itu kan mulai tuh orang dulu pernyataan bisa berbeda-beda, tapi setelah ada protokol siapa yang menyampaikan? Ya kan, kemudian penjelasannya itu bisa misalnya lewat tokoh-tokoh dulu, makanya dulu misalnya ada penyuntikan vaksin itu dimulai dari tokoh-tokoh berpengaruh, kemudian kemana itu namanya salah satu implementasi dari roadmap. Yang dibikinkan protokolnya gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ya ini memang roadmap itu sangat penting. Mungkin ada hal lain yang menurut Kang Gun yang perlu harus dilakukan selain roadmap ini terkait dengan komunikasi secara umum, termasuk komunikasi kebencanaan di Indonesia. Komunikasi secara umum kan gini, komunikasi itu kan asal katanya komunikasi, membuat sama kan. Artinya gimana dari yang berbeda itu jadi sama. Pemahamannya itu sama. Bukan kemudian justru berbeda. Nah, gimana cara ada pemahaman bersama? Menurut saya bukan hanya semata-mata pesan yang terucap atau verbal message. Melainkan juga harus melibatkan komunikasi dalam seluruh dimensinya. Contoh ya, konteks. Ini konteks bencana ini kan beda dengan konteks biasa. Orang lagi sakit, orang lagi terpukul, orang lagi down. Itu kan bicara konteks. Jadi kalau ngomong atau memberi pernyataan gampang. Tapi membaca konteks tidak semua orang tidak bisa. Semua orang bisa. Termasuk kayak misalnya, kenapa sih politisi masih bikin gimmick di pusaran bencana. Itu artinya tidak paham konteks. Gitu. Kemudian selain bicara soal pesan verbal, konteks, ini juga yang paling penting lagi nih. Karena komunikasi itu melibatkan audiens, maka pemahaman tentang audiens
itu penting. jadi penting. Contoh ya, ini audiensnya ini dengan masyarakat awam atau dengan media atau dengan misalnya kelompok kritis seperti NGO dan orang-orang kampus. Nah ini kan dalam komunikasi penting. Kalau saya bicara dengan ide dialektika dan udah dialektika biasa, beda pandangan biasa, iya kan? Tapi kita boleh berbeda pandangan, tapi kita tidak boleh menyerang pribadi kan gitu. Betul. Nah kayak anggota DPR ini kan menyerang pribadi gitu loh maksud saya. Ini kan bukan hanya semata verbal message-nya, konteksnya, tapi komunikannya juga. Padahal itu dinyatakan di ruang persidangan DPR. Resmi. Bayangin, pada saat dialog dengan Komdiji kalau nggak salah. Iya, Komdiji. Betul, dengan Komdiji. Nah ini kan bicara soal komunikan. DPR-nya sendiri bicara pada saat di-live-kan oleh media. Iya. Kebayang dong. Berarti komunikannya itu kan halayak dalam arti luas. Bukan hanya orang yang Komdiji yang ada di rapat itu Dia saja. mungkin bicara di situ dengan Bu Mutia Hafidz, tapi pada saat pernyataan itu keluar, seluruh rakyat Indonesia tahu. Apalagi muncul potongan-potongan di sosial media yang belum tentu menggambarkan konteks utuhnya. Tapi pernyataan itu pernyataan yang beresiko karena pilihan diksi, kan gitu kan? Mungkin niatnya baik supaya kemudian jangan selalu menyalahkan pemerintah karena pemerintah sudah berupaya hadir, kan kira-kira begitu. Betul. Tapi bungkus atau baju bahasa yang kemudian disampaikan ke publik itu tidak menunjukkan empati. Kenapa harus kemudian misalnya menyatakan sok-sokan, ya kan? Kemudian baru bikin satu posko. Ah ini kan namanya, kan beliau bilang gitu, baru bangun satu posko sudah merasa bla bla bla. Ini namanya mendowngrade orang yang sudah melakukan sesuatu gitu. Ya ini bagi kita jadi bahan refleksi bahwa pernyataan verbal, konteks, memahami komunikan, dan itu pasti berpengaruh pada hal yang keempat soal dampak. Kan komunikasi soal who says what in which channel to whom. Betul. Iya kan? With what effect. Ini ada dampaknya yang kemudian bisa diterima oleh si komunikator. Gitu udah. Jadi semua pernyataan yang sudah tersampaikan ke publik itu bersifat irreversible. Sesuatu yang sudah dinyatakan tidak bisa ditarik ulang. Dia mungkin dimaafkan, dia itu bukan hanya satu orang ya. Maksud saya bukan. Banyaklah kita mengambil contohnya. Jadi mungkin orang yang salah berucap itu bisa dimaafkan, tapi orang tidak bisa melupakan. Nah ini prinsip dalam komunikasi namanya irreversible. Sesuatu yang sudah keluar tidak bisa ditarik ulang. Makanya butuh satu kehati-hatian dalam konteks dimensi pernyataan publik. Dimaafkan tapi tidak dilupakan ya. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Iya. Itu yang menjadi itu. Terima kasih. Siap. Prof. Gun telah hadir di To The Point aja. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali dan ini juga kita mengharapkan kalau dari perbincangan kita sangat terlihat sekali bahwa Indonesia negara yang sangat besar, potensi bencananya sangat besar, itu membutuhkan roadmap komunikasi. Kebencanaan. Dan information role yang diisi oleh orang-orang yang memang profesional, mengerti dunia komunikasi. Ya, tapi sebelum itu dilaksanakan, yang paling penting membangun komunikasi dengan empati itu harus dilakukan. Karena bagaimanapun, seperti kata Prof. Gun, communication yang tidak dengan empati itu irreversible, tidak bisa ditarik ulang. Bisa dimaafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Saya Ike Kesuma pamit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di To The Point aja berikutnya. To The Point aja.